warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita dihidupkan Allah setelah semalam kita diwafatkan, dan demikian terjadi berulang-ulang. Setiap hari kita mengalami kehidupan dan kematian. Tentu ada maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian. Pada akhirnya kita akan sampai pada kematian yang hakiki, dan kita pun akan dihidupkan dengan kehidupan yang hakiki. Kematian yang tidak ada lagi kematian sesudahnya, dan kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Oleh karena itu, hendaknya setiap mukmin bisa mengambil pelajaran dari sunnatullah yang berjalan pada diri kita ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini dimudahkan Allah untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan talabul ilm. Sungguh merupakan karunia Allah yang besar ketika seorang dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tidak lain itu adalah karena taufik dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya pribadi ditakdirkan Allah bisa berziarah, bersilaturahmi di Masjid As-Somad Mushola At-Tarbiyah, dalam keadaan masjid ini penuh. Karena bukan hanya antum yang hadir, ada yang lain juga ikut hadir. Saya ketika dikabari itu agak ngeri. Ngajinya di kampung siluman. Bayangan saya ini masih tengah hutan. Jadi yang hadir ini jenis apa ini? Siluman juga tuh. Kampungnya itu kampung siluman. Rahmatullah. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema tentang
bekal menuju kamu akhirat. Kita semua memahami bahwa kita sekarang ini sedang menjalani satu fase di antara fase-fase perjalanan hidup. Sebelum kita hadir di dunia ini, kita sudah dihidupkan Allah di alam rahim, di dalam kandungan ibu kita. Mulai dari ketika Allah meniupkan ruh, kemudian Allah membentuk jasad kita semakin besar, 9 bulan 10 hari, kemudian kita hadir di dunia ini. Kehidupan dunia pada saatnya akan kita tinggalkan. Rasulullah SAW menyebutkan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang paling sepuh berapa tahun? Ya, sambung pensiun nih. Kalau yang sudah 60, hati-hati. Berarti tinggal 10 tahun lagi maksimal. Saya sudah 52 tahun. Berarti tinggal itu adalah aghlabiyah, itu mayoritas umumnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tetapi kebanyakan umat Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Pasti akan meninggalkan dunia ini. Fase ini akan kita tinggalkan. Kita akan berpindah ke alam lain. Yang Allah katakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang kehidupan dunia ini ada barzakh. Kita akan masuk di alam barzakh, alam kubur. Ila yaumi yub'atsun. Kapan masanya? Sejak orang mati meninggalkan dunia sampai hari kebangkitan, dia akan tinggal di barzakh. Maka sampai hari ini ada orang yang tinggal di barzakh sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ya, kalau generasinya Nabi Adam, di barzakhnya sudah berapa tahun? Dari sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat, lama sekali kehidupan di barzakh. Kemudian ketika datang saatnya Allah bangkitkan as-sa'ah, hari kiamat, dimulailah fase kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Yang alam akhirat ini tidak ada lagi akhirnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nar." Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, orang-orang yang takdirnya menghuni surga sudah dimasukkan surga semua. Baik yang masuknya itu secara langsung bi ghairi hisab, atau yang masuknya kemudian setelah mampir dulu di neraka. Ada orang-orang yang masuk neraka kemudian diangkat Allah, dikeluarkan dan akhirnya masuk surga. Karena apa? Karena tercatat dia ini adalah daftar penghuni surga. Wa dakhala ahlun nari nar, dan semua yang ditakdirkan di neraka sudah masuk semuanya. Artinya sudah tidak ada lagi yang keluar dari neraka. Yu'ta bil mauti bainal jannati wan nar. Allah mendatangkan kematian. Kematian didatangkan Allah di antara surga dan neraka. Dalam riwayat lain disebutkan ala surati kabsyah, dalam bentuk seekor domba. Kematian, Allah wujudkan satu makhluk. Fayulbah, kemudian kematian ini disembelih. Matilah kematian. Kematian sudah mati. Fayuqalu li ahli jannati, maka dikatakan kepada ahli jannah, nada muladin, ada orang yang menyerukan, ya ahli jannati khuludun bila maut, wahai penghuni surga, khuludun bila maut, kekal, kalian tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahli jannati farahan ala farahi, maka penduduk surga bertambah kebahagiaannya di atas kebahagiaan yang mereka rasakan. Masuk surga sudah bahagia, merasakan kenikmatan. Ketika dikabari tidak ada lagi kematian di surga, ketika dikabari kekal, bertambahlah perasaan bahagianya. Karena akan merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Kemudian dikatakan kepada ahlun nar, ya ahlan nar khuludun bila maut, wahai penghuni neraka, kekal tanpa kematian. Sehingga di neraka itu manusia diazab sesakit apapun, seberat apapun, dan mereka la yamutu wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Terus sama pingsan. Tidak hidup. Maksudnya apa? Mereka tidak mengalami kehidupan yang sempurna. Harusnya hidup itu enak, tapi yang mereka rasakan penderitaan-penderitaan. Tapi juga tidak mati. Mereka merasakan azab terus. Fayazdadu ahlun nari huznan ala huznihim, maka penduduk neraka bertambah susah, sedih di atas kesedihan mereka. Bayangkan, orang dikabari kamu akan celaka selamanya. Orang sedang celaka, kalau orang kecelakaan, tangannya patah, itu sudah susah. Kemudian dikabari apa? Ini nggak bisa, ini disambung, harus diamputasi. Tambah susahnya. Inilah ahlun nar. Sehingga tidak ada batas akhir.
untuk kehidupan akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua perjalanan ini membutuhkan bekal. Kita hidup di dunia tentang bekal kita butuh bekal. Ya? Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, ya? Butuh fasilitas. Padahal hanya 60 tahun atau 70 tahun. Sementara untuk kehidupan yang 70 tahun ini orang sudah menghabiskan waktunya. Sejak kecil dia berusaha. Ada yang menabung, ada yang bekerja keras. Ya? Apa? Supaya masa tuanya enak. Ini untuk masa pensiun. Sudah ada tabungan pensiun. Apa nih? Tabungan pensiun. Nah. Itu untuk 70 tahun. Kira-kira perjalanan di barzakh butuh bekal tidak? Lebih butuh lagi, karena barzakh jauh lebih lama daripada dunia. Di akhirat butuh bekal tidak? Butuh, dan itu lebih lama dari barzakh. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, waktu kita itu sempit. Waktu yang 60 tahun itu, sepertiganya sudah dipakai untuk tidur. Kalau menurut ilmu kesehatan, tidur itu sebaiknya sehari 8 jam. 8 jam berarti sepertiga. Nah, kalau umurnya 60 tahun berarti 20 tahun tidur. Untuk aktivitas, ditambah macetnya Bekasi, berapa yang hilang? Berarti waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan bekal ini semakin sedikit lagi dari 60 tahun. Sementara yang akan kita hadapi adalah ribuan bahkan jutaan dan tidak ada akhirnya. Kita cukup betul bekal. Kita ini bekal untuk dunia saja. Ya. Kadang-kadang terima gaji tanggal 10. Tanggal 10 terima bekal. Itu di akhir bulan. Gitu. Tersebut. Tanggal 29, tanggal 28 itu sudah habis bekal itu. Padahal kerja sebulan. Kerjanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya istirahatlah, ada liburnya 4 hari. Itu habis hanya untuk 1 bulan. Ya ada mungkin yang menyisakan untuk bulan depan, nabung dan sebagainya. Tapi subhanallah, kita kerja habis untuk kehidupan. Terus apa yang tersisa untuk barzakh kita? Apa yang tersisa untuk akhirat kita? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu, orang yang menundukkan nafsunya. Nafsunya tunduk kepada dia.
Bukan sebaliknya, dia yang kalah dan tunduk kepada nafsu. Karena ada orang-orang semacam ini, jiwanya tunduk kepada kemauan nafsunya. Semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikuti. Maka sampai Allah menggambarkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maksudnya apa sebagai Tuhan? Karena semua perintah nafsu ditaati, semua keinginan nafsu dia ikuti. Dia menjadi hamba, menjadi budak nafsunya. Tapi orang yang cerdas, kata Rasulullah, man dana nafsahu, orang yang menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Jadi amal kerja itu ada dua macam. Kerja untuk dunia, sebelum mati, dan ada kerja untuk setelah mati. Sakit dipahami. Jadi ada orang yang bekerja untuk dunianya saja, mengejar kesenangan-kesenangan dunia, dan itu pasti memperturutkan nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan bagi manusia kecintaan kepada syahwat, syahwat kepada andisa, wanita. Itu sudah tabiat. Itu demikian Allah jadikan. Nah, laki-laki itu senang kepada wanita, atau sebaliknya, wanita senang kepada laki-laki. Sudah, tidak ada al-jinsus tsalits. Nah, tidak ada jenis ketiga. Kalau ada siluman ini, nah, kalau manusia laki-laki dan perempuan, syahwatnya demikian. Nah, kalau kemudian muncul ada jenis ketiga, laki-laki tidak tertarik kepada wanita, tapi melihat laki-laki timbul syahwatnya. Atau perempuan tidak tertarik perempuan, ketika melihat perempuan lain yang cantik timbul syahwatnya. Oh, di siluman. Nah, ada tidak jenis ini? Ada. Dan sekarang ini mulai bergerak mereka. Ya, di Indonesia ini diakui, ya, jadi sudah ada SK Menkumham, ada lebih dari 260 yayasan yang bergerak dalam penyebaran LGBT. 260. Apa misi mereka? Mempropagandakan agar mereka diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
bahwa mereka itu dianggap kewajaran. Mereka itu adalah bagian dari manusia, tidak boleh didiskriminasikan, ya? Diolok-olok, disisihkan. Nggak mungkin. Ini sudah melenceng. Kenapa? Karena Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu senang kepada wanita, wanita senang kepada laki-laki, sudah. Tidak ada pilihan lain. Wal banin. Yang kedua, dijadikan manusia itu senang kepada anak. Wal qanatiril muqantarah, harta benda, emas, perak. Wal khairil musawwamah, kuda yang gagah. Ya, ini adalah lambang dari kendaraan. Orang suka kendaraan yang gagah. Apa kalau di sini kendaraannya gagah? Kalau motor apa motor? Nmax gitu. Nmax. Binatang-binatang ternak, mencintai tanam-tanaman, sawah, kebun, ya? Ada kebun sawit, kebun kelapa, kebun. Kemudian Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup dunia. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ketika mengomentari ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya, ini menunjukkan jenis manusia pertama, yaitu orang yang kepencut dengan berbagai kesenangan-kesenangan tadi, sehingga menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk mengejar kesenangan dunia. Jadi hidupnya untuk dunia, kerjanya untuk kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Ini menunjukkan kelompok kedua, orang yang tahu hakikat dunia, orang yang paham hakikat akhirat, bahwa akhirat itu khairun laka minal ula, akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Maka mereka kemudian menjadikan dunia sebagai jembatan untuk meraih akhiratnya. Ini mestinya demikian. Kita harus milih, pintar-pintar milih. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kerjakan untuk setelah kematian kita. Bapak Ibu rahimani rahimullah, dunia, Rasulullah mengatakan innallaha ya'ti dunya ala man ahab wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintai dan tidak dicintai. Antum jadi orang beriman, jadi orang soleh, diberi dunia. Orang jadi orang kafir, fasik, ahli maksiat pun diberi dunia. Sehingga tidak ada kekhawatiran, nanti kalau saya rajin ibadah, waktu saya sampai ke ibadah saya nggak kebagian dunia. Tidak. Dunia Allah berikan kepada siapapun di antara hambanya. Wala yu'til akhirata illa man yuhib. Tetapi akhirat tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai.
al-mu'minun, al-muwahhidun. Ya? Jadi tidak usah khawatir tentang dunia, pasti Allah berikan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita? Yang pertama adalah sulukus siratal mustaqim. Menjalani, mengikuti siratal mustaqim. Mengikuti siratal mustaqim. Kenapa? Karena siratal mustaqim ini adalah al-musilah ila jannatillah, al-musilah ila ridwanillah, jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada surga, menghantarkan kepada keridhaan Allah. Orang yang salah jalan akan sampai tujuan tidak? Nah, ingin menuju suatu tempat tapi ternyata salah jalan, ya tidak akan sampai. Apa yang dia rasakan nanti? Kecapean, kepayahan, ya? Karena jalannya tersesat. Maka untuk sampai kepada tujuan kita di akhirat, yang pertama harus benar jalannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Kalau mencari selain Islam, Allah tidak akan terima. Nah, apa jalan ini? Yaitu al-ilm wal amal shalih. Jalan yang dibangun di atas ilmu dan amal shalih. Setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa orang yang diberi nikmat? Siapa? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Itulah jalan mereka yang harus kita ikuti. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Kenapa orang ini dimurkai Allah? Min adami al-amal bi'ilmihim. Mereka dimurkai sebabnya tidak ada amalan dengan ilmu mereka. Artinya mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Ini dimurkai Allah. Allah murka kepada orang yang sudah tahu, sudah ngerti, tapi kemudian tidak mau mengamalkan. Hati-hati. Kalau semakin banyak ngaji, semakin sering ngaji, berarti semakin ngerti ini. Ya, kalau tidak diamalkan, maghdub alaihi, Allah murka. Kalau begitu nggak usah ngaji, supaya nggak dimurkai nanti kalau tidak mengamalkan. Kalau tidak mau ngaji,
waladhdallin. Nah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Mereka beramal tanpa ilmu. Jadi tidak ngaji salah, ngaji juga ngaji tidak diamalkan salah. Kalau berilmu dan tidak beramal, itu adalah al-maghdu. Beramal tanpa ilmu itu ad-dhalin, sesat. Dan ini banyak terjadi di antara kaum muslimin. Rajin melakukan amalan-amalan ibadah dengan semua jenisnya, tapi ternyata tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Ini salah jalan. Siratal mustaqim adalah bainal ilmi wal amal salih. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Ya. Maka mentaati Allah dan Rasulnya itu butuh ilmu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk taat butuh ilmu. Kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dzalikal fawzul 'adzim. Mereka kekal dan itulah kemenangan yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan menghantarkan, membekali kita untuk selamat di akhirat adalah at-tauhid. Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi. Hafal Al-Kahfi. Kalau Yasin hafal? Hafal banget. Alhamdulillah. Ya. Baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya. Kira-kira berjumpa dengan Allah di mana? Nah, di surga. Tidak mungkin berjumpa Allah di neraka. Kenapa? Karena ahlun nar mahjub. Ahlun nar itu ditutup dari Allah. Allah tidak mau melihat mereka, mereka tidak melihat Allah. Karena kemurkaannya, Allah melihat saja tidak mau. Tapi ahlul jannah, penduduk surga, mereka akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin yang mereka sembah, mereka tunduki, mereka taati ketika di dunia. Tetapi kita belum pernah melihat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah. Nah, ahlul jannah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, falyamal amalan salihah. Kerjakan amal salih. Itu modalnya. Tapi ingat, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan menyekutukan Allah dalam seluruh amal kalian. Menjauhi syirik, mentauhidkan Allah. Ya. Ini adalah kunci sukses. Man mata
wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang mati sedangkan dia tidak menyebutkan Allah dengan apapun pasti masuk surga. Wa man mata wa huwa yusyriku billah dakhala. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah pasti masuk neraka. Tauhid. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Ini adalah perkara yang agung. Kenapa? Karena upaya syaitan tertinggi, seluruh usaha syaitan puncaknya adalah menggelincirkan manusia dari tauhid, mengajak kepada syirik. Itu target utamanya. Oleh karena itu syaitan tidak akan berhenti ya, untuk meraih targetnya. Yang ketiga, di antara sebab masuk surga atau bekal yang bisa kita siapkan adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata husnul khuluq. Perkara terbesar yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini adalah buah dari tauhid. Orang yang bertauhid nanti akan kelihatan buahnya, di antaranya adalah husnul khuluq, akan baik akhlaknya. Apa barometer akhlak yang baik? Para ulama menyebutkan minimal 3. Seperti Al-Imam Ibnu Barak menyebutkan bahwa husnul khuluq ini ada pada 3 poin. Yang pertama adalah badlun nidah, selalu mencurahkan kebaikan. Orang ini selalu dari dirinya muncul kebaikan, manfaat. Siapapun yang berhubungan dengan dia merasakan kebaikan. Insyaallah. Bagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, jadilah orang yang bermanfaat. Ini bagian dari husnul khuluq. Semakin banyak bermanfaat, semakin baik. Kadang-kadang kita ini dapat syubhat. Nah, kalau ada orang bermanfaat, dikatakan ente itu cuma dimanfaatkan. Kamu itu cuma dimanfaatkan. Dimanfaatkan berarti memberi manfaat tidak? Memberi, ya sudah. Terserah orang itu niatnya bagaimana, tapi kita beri manfaat. Mau-maunya cuma dimanfaatkan. Loh, kenapa enggak mau? Jadilah orang yang bermanfaat. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan jabatannya, berikan manfaat. Yang kedua, kaful adha. Orang yang berakhlak baik itu kaful adha, selalu menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi yang muncul dari dirinya itu kebaikan, segala bentuk kejelekan dia tahan. Jangan sampai memunculkan sesuatu yang mengganggu orang lain.
kaful adha. Apakah gangguan itu dengan suaranya, gangguan itu dengan sikapnya, gangguan itu dengan amaliyahnya? Ada tidak suara mengganggu? Ada. Motor di Dikoprek. di gelombang, ya, di gas. Tangganya sempat terganggu. Ini akhlak yang buruk. Atau teriak-teriak. Oleh karena itu Rasulullah itu dan demikian. Ya. Rasulullah kalau berjualan di pasar, beliau tidak teriak-teriak. Ada nggak orang jualan di pasar teriak-teriak? Ada. Mambal panci. Nampak ya Bu? Teriak-teriak tambal panci. Bapak-bapak nggak tahu, nggak pernah ke pasar ini. Orang jualan lem untuk panci bolong itu, bunga-bunga lem tikus. Subhanallah. Rasulullah berjualan tidak demikian. Ganggu atau dengan sikapnya, kadang-kala isyarat. Bahkan kedipan mata bisa mengganggu. Dia betul. Ada orang datang lewat kemudian kedip-kedip, ya. Atau mensibir dengan mulutnya, dengan bibirnya mengganggu, sinis. Ya. Watallaqatul wajh, yang ketiga, akhlak yang baik itu digambarkan dengan tallaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Selalu dihiasi dengan senyuman. Ada orang berprinsip untuk membangun kewibawaan diri, dia itu harus menunjukkan sikap kelihatan garang. Nah, tidak ada senyuman belas di wajahnya itu. Setelah ketemu mencerahnya. Enggak. Ini bukan kewibawaan. Rasulullah SAW dalam seluruh keadaannya, ya, selalu tersenyum. Dan itulah yang menjadikan para sahabat senang berjumpa Rasulullah. Kalau tidak ketemu Rasulullah sehari itu sudah kangen. Ya. Kenapa? Ingin melihat senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, tersenyum. Itu sedekah. Yang keempat, adamul ightirar bil hayati dunia. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Adunya mata'un za'id. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Dunia ini kesenangan yang sementara, yang hilang. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak kalian tulhikum, melalaikan kalian. Berarti ada yang dilalaikan. Apa? Nah, ada sebab yang melalaikan, yaitu harta dan anak. Nah, yang dilalaikan kita dari sesuatu apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah.
Harta dan anak ini bukan pembatasan. Ini adalah perwakilan dari kehidupan dunia. Karena di antara kehidupan dunia itu yang paling menyenangkan adalah harta dan anak. Itu perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Yang indah-indahnya banyak yang lain, yang menyenangkan banyak, tapi zinahnya, perhiasannya ini. Orang tidak punya harta susah. Orang punya harta tidak punya anak susah juga. Masya Allah, rumahnya besar, mewah, tapi nggak punya anak, rasanya sepi, hampa. Terasa tidak kekurangannya? Merasakan kekurangan. Nah, tapi anaknya banyak, nggak punya harta. Mumet. Biasa hormatnya. Anaknya setiap tahun berujul. Setiap tahun lahir kan banyak, anaknya 15. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, saya bersaudara 15 dari satu ibu. Satu ibu 15. Bagaimana kalau dua ibu? 30. Banyak anak nggak punya harta susah. Punya harta nggak punya anak susah. Maka Allah ingatkan, jangan melalaikanmu dua hal ini. Kenapa? Karena manusia sering lupa kalau sudah berurusan dengan harta dan anak. Dua hal ini mencarinya melalaikan, setelah dapatnya melalaikan. Itu. Untuk cari harta, orang sampai lali, lupa nggak sholat, lupa nggak. Untuk cari harta, setelah dapat harta, apakah aman? Tidak. Setelah dapat harta pun bisa menjadi lupa. Sibuk dengan kesenangan hartanya, kemewahannya, akhirnya lupa kepada Allah, lupa ibadah. Maka hati-hati, waspada dua hal ini. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi jangan terlena. Oleh karena itu, gunakan kedua kenikmatan ini untuk mencari ridha Allah. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Infakkan harta yang Allah rizkikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Ingat, mumpung belum mati, segera gunakan harta ini di jalan Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa? Karena orang yang akan mati pasti menyesal. Dia minta uzur kepada Allah, ya Allah, undurkan kematianku sekejap saja. Minta tenggang waktu sebentar saja. Apa yang akan dia lakukan? Mau sholat? Tidak. Bukan untuk sholat, bukan untuk
Ya? Haji nggak bisa sebentar. Ya Allah, aku minta mundur sebentar tuh haji datang. Minimal 40 hari. Nah, mundurnya kelamaan. Maka pilihan amal yang dia pilih adalah fa'as-sodaqah. Aku ingin sodaqah ya Allah. Karena sodaqah cukup waktu 1 menit. Sebelum mati, kalau diberi undur 1 menit saja, bisa dia lakukan. Nah, tanah saya yang di sana saya wakafkan. Selesai. Cukup 1 menit, dia bisa beramal. Maka dia pilih sedekah, fa'asaddaqu, fa'akum minas sholihin, agar aku menjadi orang saleh. Nah, bersedekah. Yang kedua, anak, manfaatkan untuk persiapan kita. Bagaimana caranya? Jadikan anak-anak itu investasi akhirat. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Waladun salihun yad'u. Anak saleh yang selalu mendoakan orang tua. Ini investasi. Antum sudah meninggal, sedekah harta antum terus mengalir karena menjadi sedekah jariyah. Kita meninggal, anaknya terus mendoakan. Anak yang saleh, ketika anak ini beramal, maka amalnya akan sampai kepada orang tuanya. Anak yang baca Quran, orang tuanya yang dapat mahkota. Ini anak saleh. Maka ini investasi. Jangan tertipu dengan dunia. Gunakan kenikmatan Allah untuk meraih. Nah, kita pandai-pandai mempersiapkan bekal kita. Karena kita tidak panjang. Bapak Ibu rahimahullah. Waktu kita terbatas. Nah, bahkan sudah habis. Sudah habis. Sudah habis waktu kita. Sementara perjalanan masih panjang. Pandai-pandai untuk kita persiapkan. Nas'alullah jalla wa ala ayyarzuqana ilman nafi'an wa fahman sahihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita mohon ilmu yang manfaat dan pemahaman yang benar. Semoga Allah menjaga perjalanan hidup kita dan bukan hanya bertemu di sini, insyaallah kita bertemu di surga Allah. Amin ya Allah. Baik, waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.